Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang saat ini sudah hadir di samping saya adalah Ifni. Apa kabar Ifni? Halo Kak Bayu, baik. Kamu punya pengalaman mistis nggak sejauh ini? Punya. Seperti apa ceritanya? Jadi waktu itu kan ibu aku sakit. Gak selang berapa lama ibu keluar dari rumah sakit, di rumah itu ibu kayak mengalami gangguan-gangguan. Kayak ibu aku sering lihat hal-hal yang aneh, selalu bilang, Ifni itu apa ya, kok ada cowok ngeliatin ke arah aku, dia bilang kayak gitu. Terus aku pikir itu cuma halusinasi aja. Ini di rumah? Iya, itu di rumah, itu udah di rumah. Tapi pada suatu malam, Ifni kebangun, Ifni masih inget banget itu malam Selasa. Ifni ngerasa ada sesuatu yang aneh, panas, kalau Ifni bilang itu panas. Terus Ifni ngelihat ke satu titik, itu pas di depan kamar mandi Ifni. Apa itu? Ifni ngeliat kayak sosok kuntilanak itu. Tadinya Ifni pikir itu hanya bayangan. Ifni pikir itu hanya bayangan. Ini nyata bener-bener? Nyata, itu nyata bener Mas Bayu. Terus Ifni sampai liatin lagi kayak gini, terus Ifni merem. Kan katanya kalau misalnya kita udah merem bakalan hilang kan. Ternyata bayangan itu masih ada di situ. Akhirnya Ifni nyalain semua lampunya, Ifni langsung setel ayat suci. terus hilang? Terus nggak ada. Tapi setelah itu nggak ada kejadian lagi dan kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik-baik aja. Cuma ibu aku masih saja terus kayak yang Ifni itu siapa, Ifni itu siapa, selalu seperti itu. Tapi mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya Ifni. Amin. Ya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang perempuan yang mengaku berbalas santet dengan tetangganya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Nazila. Selamat malam Nazila. Iya, malam. Apa yang mau Mbak Nazila ceritakan pada kami? Aku pernah mengalami santet dari seseorang, terus aku membalasnya dengan santet juga. Sebentar, santetnya ini seperti apa maksudnya ya Mbak? Anakku pernah dibikin lumpuh sama seseorang. Karena sakitnya hatiku, maka aku balas dia juga. Lalu Mbak Nazila tahu itu dari tetangga? Aku tahu sendiri karena aku sering bicara langsung kepadanya. Tahu dari mana kalau itu dia ngirim? Kita bertetanggaan. Dia jualan pulsa. Oke. Aku juga jualan pulsa. Tapi dia jualan pulsa biasa. Aku agennya. Apa yang terjadi dengan anak yang Mbak Nazila? Tiba-tiba ada suara pertama di rumah aku. Terus aku pikir itu mungkin tetangga. Tapi itu setiap jam 2 malam. Ada suara orang ketawa manggil aku, Mbak, Mbak. Terus aku gimana gitu, ketakutan. Terus suaranya laki-laki, perempuan, orang tua? Suaranya perempuan. Oke. Tapi anak Mbak Nazila nggak kenapa-napa kan? Anak aku lumpuh. Sampai lumpuh loh anak aku. Kita udah mandi berdua sama anak aku mandi. Setelah itu mandi, rencananya kita berdua makan bubur ayam. Tiba-tiba anakku kan sehat ini walafiat. Tiba-tiba pas melangkah, 2 langkah, anakku langsung jatuh. Terus aku kan pikir dia cuma bohongan, bercanda. Di depan rumah, pentras gitu. Terus? Dia nggak bisa jalan. Ya aku udah begini. Udah, wah aku panggil tetanggaku dekat. Tetanggaku udah kumpul semua. Mbak, ayo kita ke itu aja, ke dokter. Ya udah, ayo. Waktu itu dibawa ke dokter. Hasilnya? Hasilnya anakku sehat.
Nggak ada apa-apanya, Bu. Anak ibu sehat. Tapi aku sudah gini kan, anakku tuh nggak bisa jalan, Dok. Anak ibu sehat. Terus ada bapak-bapak bilang gini, gini aja Mbak, ayo kita ke orang pintar. Ini kayaknya nggak sehat dah. Aku ikutin aja, kan aku bareng anak dua, nggak hanya anak aku, hanya tetangga lah jadi saudaraku. Akhirnya dibawa. Iya, dibawa ke orang Sampai di pintar. sana, apa yang Sampai di dikatakan? orang pintar, anakku ditaruh, langsung orang pintar bilang, wah, ini bukan biasa-biasa ini. Ada yang salah dengan anak ini. Orang pintar itu kesurupan. Iya. Keluar kamu. Kenapa kamu katanya gangguin anak kecil gitu? Aku disuruh, katanya. Aku disuruh. Sebelum majikanku suruh aku keluar dari sini, aku nggak bakalan keluar. Terus anakku pingsan gitu, pingsan. Terus aku udah begini, ketakutan dulu Iya. sampai ambah nangis. Anak ibu setelah itu kondisinya seperti apa? Pertama pingsan dulu anak Setelah aku. pingsan. Setelah pingsan, anakku kaget bangun. Terus ayo itu mama, ayo jalan. Bangun, anakku jalan. Sampai sekarang baik-baik aja. Sampai sekarang udah sembuh, tapi setan itu orang yang setan itu masih ada di dalam rumah aku sampai sekarang. Gangguin aku terus. Ibu tahu siapa yang melakukan itu? Aku tahu. Dari siapa? Aku tahu karena aku ngomong langsung ke orangnya. Dan dia mengaku. Dia bilang siapa suruh kamu bisa nyaingin aku gitu. Itu aja kejawabannya. Tapi ibu responnya, tanggapannya gimana menanggapi Tunggu orang? pembalasanku. Ibu balas? Iya, aku balas. Kirim santet juga? Iya. Oke, tujuan ibu datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Tujuan aku ingin menghilangkan semua itu, minta tolong biar setan-setan di rumah aku membersihkan gitu. Setan-setan yang ada di dalam rumah aku gitu, aku minta tolong aja gitu, biar dibersihkan gitu. Soalnya di rumah aku tuh penuh dengan mistis gitu. Bersihkan segala sesuatu hal mistis di Iya. rumah ibu? Iya. Di rumah tetangga ibu peduli? Enggak peduli aku, terserah dia mau ngapain. Baik, oke. Kalau begitu kami akan ajak Ibu Nazila untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Nazila, terlahir tanggal 18 Juli 1987. Sosok yang tenang dan berani mengakui kesalahan. Namun, dia akan sangat mematikan ketika disakiti. Saya melihat dia adalah korban sekaligus pelaku praktek ilmu hitam. Rasa sakit hatinya membuat Nazila menjadi gelap mata. Dia nekat bekerja sama dengan sosok iblis untuk membalas dendamnya. Iblis itu kini meminta Nazila untuk memeliharanya. Saya melihat perjanjian gaib di sini yang dilakukan oleh Nazila. Dan Nazila terjebak dalam bayang-bayang hitam, makhluk halus. Saya akan membantu Nazila memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Tunggu sebentar. Saya ingin membacakan di sini saja. Nazila, dengan tanggal lahir 18 bulan 7 1981. Apakah itu benar? Benar. Saya ketika membacakan ini, saya ngerak ada pribadi yang lain. Siapa itu? Jangan ganggu aku. Siapa, Roy? Saya tahu wujud asli kamu siapa. Jangan ganggu aku. Jangan ganggu aku. Lilin Bay. Maisaro.
Maisarah. Jangan ganggu aku! Aku tidak pernah ganggu keluargamu! Kenapa kamu mengganggu aku? Pertanyaan saya adalah, kenapa kamu mengganggu manusia? Itu bukan urusanmu! Saya butuh kelintingan di sini. Ada lonceng kah? Pastikan bintang tamu kita. Ya. Tapi jangan kosong. Jangan. Apa Bekel. Fokus. Jangan terlalu ke bawah. Pusing. Berani kamu ganggu aku! Jangan maju ya. Aku akan hancurkan kamu! Jangan lihat matanya. Teman-teman, di sini fokus ya. Jangan sampai kosong. Minta minum dong untuk bintang tamu. Kita nggak pernah tahu kejadiannya apa, entarnya gimana. Semuanya harus fokus dan baca-baca dalam hati gitu, biar ada benteng gitu ya. Kalau memang itu nanti kalian pegangan satu sama lain semuanya gitu untuk ciptain kekuatan baru. Maisarah. Dia emang udah lama ikut orang ini. Iya. Saya akan panggil arwah kamu. Kamu yang kesini. Kamu yang kesini! Hentikan! Hentikan! Kamu di sini, saya berhenti. Oke, Datang ke sini, oke. Hentikan, baru saya berhenti. hentikan, hentikan. Maisaro ini adalah tendensinya, saya melihat kecenderungan dia akan memakan korban jiwa. Oh, ini yang dipakai sama si Nazila ini. Untuk kirim-kirim santet ke tetangganya gitu ya. Iya. Hentikan! Aku akan bunuh kamu! Duduk di sini. Maisaro. Saya minta garam. Dia kayak ketahan gitu ya, Roy. Biar bagaimanapun roh jahat, tetap aja roh jahat. Mau jadi pura-pura baik juga ujung-ujungnya kelihatan jahatnya. Di mana aku? Ada apa? Bu, Ada apa ini? duduk dulu. Ibu tenang dulu. Maisaro. Ibu Nazila. Ibu Nazila bisa dengar saya? Dia setengahnya Nazila, setengahnya Maisaro. Maisaro ini sebenarnya siapa, Roy? Hantu penjaga. Penjaga dia yang digunakan untuk menyerang orang lain tetangganya. Kamu siapa? Siapa kamu? Maisaro, cepat katakan apa yang kau mau dari alam manusia. Aku minta tumbal. Siapa yang mau ditumbalin? Tumbal. Dari ibu yang sedang hamil. Kalau nggak dikasih Aku gimana? akan keluar dari tubuh ini. Kalau nggak kasih, aku akan bersemayam untuk selamanya di tubuh ini. Kamu nggak kasihan sama yang punya tubuh ini? Tidak! Kau mau Tidak. apa? Aku mau orang hamil. Aku akan keluar dari tubuh ini. Jangan siksa aku. Jangan siksa aku. Kau bukan musuhku.
Aku, jangan siksa aku. Saya akan bersikap apa Aku yang tidak saya punya terima. masalah denganmu. Aku tidak punya masalah denganmu. Kamu sudah mengganggu banyak orang. Dan kamu harus pergi. Tinggalin yang punya badan ini. Kamu mau keluar gak dari tubuh ini selamanya? Dan gak ciptain macem-macem. Keluar. Aku mohon. Keluar. Jangan. Tidak. 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 Aku tidak akan keluar. Ambil minum deh. Sadarkan dia. Ibu Nazila, Kita berhadapan bukan hanya manusia loh di sini. Kalau bahasa ininya demonik, possessed by demon. Nggak tahu bahasa lebih gampangnya apa ya? Dia been possessed by demon. Possess, exorcism, been possessed by demonic itu lebih kayak iya, iblis yang emang jahat banget. kalau kerasukan biasa kan memang dikuasai pikirannya doang. Nah ini semuanya nih, sampai badan-badannya semuanya gitu. Jadi kalau lihat dari mata batin, dia tuh kayak mukanya merah langsung, matanya langsung, tangannya. Hei, kita dengan kita petamang ada masuk pada tubuh. Jangan ngana ganggu pak kita dan kita petamang. Jangan ganggu kita dan kita petamang. Jangan ganggu kita dan kita petamang. Keluar semua dari tubuhnya. Kau mau rohnya siapa, saya nggak peduli. Yang punya badan tolong Kita dipilih. penama Meli. Meli. Kita penama Meli. Meli, nggak nanya ada bisa di sini. Nyana mau pergi Ngana kita. harus Kita pergi. sobian kita nyana mau pergi, kita nyana mau pergi nih. Kita deng Mayosari itu suami istri. Suami istri? Iya. Tinggal di rumah yang punya badan ini? Iyo. Mau apa sebenarnya tinggal di sini? Nggak nanya ada bisa di sini. Kita suka. Kita berlaki sekarang dalam keadaan sekarat gara-gara Ngoni. Siapa yang bikin sekarat? Itu. Nggak ada yang bikin Kita sekarat. tidak tahu DP nama siapa. Tapi Meli harus pergi dari sini. Yang punya badan ini kasihan. Tapi kita minta syarat. Tapi bayi yang baru lahir. Mana ada sih bayi yang baru lahir? Kita minta syarat itu aja. Well, Ngana actually, Ngoni I don't bikin know. siksa kita pelaki, kasihan kita pelaki. Masih ada lagi kayaknya. Ini kalau kita suruh keluar, bisa ada lagi yang lain datang di sini. Iya. Tolong kita pelaki, kasihan ya. Iya, kita coba tolong ya. Kita coba tolong ya. Meli nggak ada duduk. Meli nggak ada duduk. Sudah aja kita tahu dia udah sendiri. Oh iya, Bukan oke. nanti nggak mau suruh pak kita. Kita pelaki, kasihan kita pelaki. Kita pelaki so siksa, kasihan orang udah bikin siksa. Dia banyak banget ya. Ada Iya. macam-macam makhluk dalam badan dia. Karena emang dia perang berbalas santet sama tetangganya nih, dibantuin sama banyak banget makhluk-makhluk astral ya, Roy. Kak Roy, Ya. kalau misalkan nih ya, makhluk yang ada dalam tubuh si ibu ini dikeluarkan, apakah berpengaruh sama ibunya? Sebenarnya ibunya juga masih nahan-nahan sih supaya makhluk-makhluknya jangan keluar juga. Iya, Oh, berarti masih ibunya dipakai. juga mau. Iya. Oh, itu yang Bandelnya. bikin susah. Susah. Bandelnya nih ibu juga masih nge-worship gitu loh untuk menyembahnya itu. Oh, Jadi itulah penyebabnya sehingga dia itu banyak banget yang muncul.
Dia udah pergi, Roy. Udah hampir pergi. Tinggal satu langkah lagi. Almost done. Ibu Nazila. Ibu bisa dengar kami? Gak mungkin lah ya di sini sediain bayi masih merah untuk ditumbalin. Hal yang nggak make sense buat saya. Dan even itu make sense, aku nggak akan pernah kabulin hal-hal kayak gituan. Nggak bisa bikin perjanjian sama makhluk Nggak halus seperti bakal bisa. Dan kita juga nggak pernah percaya sama omongan makhluk halus. ini. Meli ini katanya dia punya suami sekarat karena diserang. Nggak tahu sama kita-kita dia bilang. Dan makanya dia mau nyerang ke semua yang ada di sini, ke rumahnya masing-masing. Dan ngambil bayi, bikin perjanjian gitu, Roy. Nggak dikasih. Jadi kasih. Silakan dibangunin. Namanya siapa? Meli? Tadi di dalam yang datang, yang kedua setelah Maesaro, Maesaro, yang Meli. Manado tadi Meli. Yang ini Nazila. Nazila, Ibu Nazila. Ibu Nazila dengar saya. Awas Bay, hati-hati ya. Ditangkap. Ibu. Ifni boleh bantu nggak? Mami, bayang nggak buat akunya, Mas Bayu? Iya, nggak apa-apa kok. Saya soal pegang sebelah sini. Oh, sorry. Sama Hati-hati perempuan ya. soalnya. Permisi, Ibu. Ayo, Ibu. Oh my God. Kenapa aku? Kenapa aku? Udah. Teror segera berakhir. Kenapa aku?